Emang tergantung orangnya sih pesantren tuh. Kalau orangnya adaptif ya aman aja sebenarnya. Definisikan adaptif. Adaptif ya gampang beradaptasi. Apa nggak yang gampang stres, nggak gampang under pressure. Ada temannya kakak yang Ada yang keluar banyak gara-gara itu? Nah ya bulan pertama nggak cocok aja mereka. Padahal ya kehidupan pesantren dibilang gampang ya gampang. Cuma emang pola pikir kita yang bikin nyusahin sendiri. Apa contohnya pola pikir yang nyusahin sendiri pas di pesantren? Kalau kehidupan tuh susah, padahal ya makanan disediain, tinggal belajar. Iya ya, makanannya kakak Disediain laundry pun ada pesantren kakak. Kalau 3 kali sehari ya? Hah? Kakak 3 kali sehari tuh makan tuh? 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Cuma memang menunya emang nggak cocok, tapi kan enggak. makanya itu adaptif juga bilang. Kalau nggak picky eater aman aja sih, walaupun emang makanannya jujur gak enak banget. Tapi Ya perbandingannya sama Bandung. Emang makanannya gak enak banget, walaupun banding sama Lamongan tuh jauh juga. Lamongan tuh mana? Lamongan pinggir jalan. Oh, pinggir jalan tuh sebutannya Lamongan. Itu masih layak dimanusiain, ini enggak memang. Makanan pondok tuh enggak. Berarti kalau di Kendari tuh kayak sari laut begitu. Ya itu masih layak lah. Kalau pondok kadang memang makanan pangan. Tapi ada menu pondok yang kakak suka? Kalaupun suka pasti ada kekurangannya karena Minum, Pak? kayak nasi. Minum. Nasi itu kalau nasi ayam paling nasinya keras. Tapi bukan bukan raskin toh, bukan beras miskin toh. Nggak tahu lah kakak. Tapi warnanya putih nggak nasinya? Putih sih. Putih berarti bukan raskin lah. Si Mungkin putih lah. memang karena kualitasnya aja ya, nggak mungkin juga kakak dikasih dengan biaya makan yang cuma segitu kan. Kakak berapa ya biaya makannya sebulan ya? Harusnya 30.000 sekali makan. Sehari? 30.000 sehari makan. Toh 9 ya, makanya 900.000 kakak itu sebulan. Ya gitulah. Oh. Aman aja tapi butuhnya survive aja. Apa yang bikin kakak survive sebenarnya? Nah, anaknya boy enjoy sih. Enggak yang stres. Ada nggak yang temen dormnya kakak itu temen asramanya kakak yang sampai stres begitu? Ada yang dia harus kirimin makan terus sampai akhirnya ya keluar. Oh. Ya emang cocok-cocokan aja, seleksi alam pesantren tuh. Tapi kakak rekomendasikan nggak pesantren buat anak-anak di bawahnya kakak? Zaman sekarang SMP sih pesantren tuh. SMA nggak bagus lagi pesantren. SMP. Kalau pesantren dalam artian emang hanya mana ya? Pesantren tuh bukan buat yang ambisius menurut kakak. Gak bisa pesantren sama ambisius disatuin. Pesantren buat yang slow living. Iya, pesantren tuh yang slow living, yang hidupnya itu aja sih. Soalnya emang gak ngebuka banyak jalan sebenarnya pesantren tuh. Kalau mengarah ke mau nyari kerja luar negeri, enggak. Tapi kenapa kakak kepikiran untuk bekerja di luar negeri? Kakak lihat aja kondisi negara kita sekarang, terus Apa itu kondisi negara kita sekarang tuh gimana? nggak menjanjikan lah gampangnya. Apa itu nggak menjanjikan gimana? Nggak menjanjikan ya, orang pintar menurut kakak nggak dihargain semestinya. Iya sih, nggak dihargain yang semestinya. Ya kakak gak melek politik banget sih, tapi kakak cukup tahu lah kalau orang pintar tuh itu nggak dihargain semestinya. Siapa yang kakak lihat, Pak? Kakak lihat tokoh seseorang yang seharusnya bersinar tapi nggak dapat exposure seharusnya nggak? Kalau saat ini? Nggak bisa kasih contoh sih. Kagak mengikuti lihat ya? contoh ya, nggak mengikuti contoh spesifik. Kalian umumnya aja. Menurut kakak gara-gara apa itu? Kenapa negara kita itu bisa seperti itu? Dalam
batasan pengetahuannya kakak saja. Apa ya? Apa ya? Mungkin karena duitnya nggak dipakai dengan semestinya aja sih. Apa yang harusnya dibuat untuk sesuatu tapi nggak jalan semua. Korupsi berarti. Simpelnya korupsi. Iya sih, Abi juga setuju itu kalau masalah korupsi itu. Korupsi kan bukan hanya dana menurut kakak. Abi misalnya nih beasiswa harusnya 2.000 orang, tapi itu 1.800-nya udah ditentuin sama yang megang megang beasiswanya. Benar, iya. Jadi bukan seleksi alam lagi tapi emang korupsi karena iya ya, korupsi nggak mesti duit ya. mesti duit. Kesempatan Korupsi kerja. kewenangan juga seperti itu Iya. ya, korupsi kewenangan. Gampangnya ini deh, PNS kan bukan yang pintar tapi harus bayar buktinya kalau mau jadi PNS. Bayar Ya, beberapa. nggak semuanya. Tidak semuanya. Karena Abi juga tidak bayar. Oh, Abi bayar. Dulu lebih open sih menurut kakak. Abi bayar 100.000 untuk seleksinya. Ya wajar lah ya, 100.000 untuk bayar seleksi. Iya. Nggak semuanya tapi terlihatnya seperti itu. Saya nih mau diunggah di Ya, makanya kakak tahan juga tadi bilang korupsi. kalau diunggah di Facebook harus hati-hati ya, di YouTube harus hati-hati. Kakak tahan bilang korupsi tadi. Karena ngomongin korupsi itu kompleks di negara kita. Ya. Sudut pandangnya banyak. Tapi kita ngomongin aja deh, ngomongin beasiswa. Seberapa siap kakak sekarang? Kalau misal dalam hitungan persen itu seberapa siap sekarang? Jujur tahun ini enggak. Untuk tahun ini? Tahun ini enggak. Karena Ya tahun ini jelas enggak. Karena apa? Karena dia ijazah aja belum pegang. makanya tahun ini enggak. Tahun ini depan. baru pegang ijazah. Tahun ini kakak baru siap buat nge-apply lah, mulai nge-apply macam sana sini. Ya, karena tahun Soalnya ya ijazah belum pegang. Ijazah belum Jangan pegang. ijazah, rapor belum pegang kakak. Ijazah karena memang posisinya kakak itu kan sebenarnya masih musrif. Ya posisi kakak sebenarnya belum lulus. Belum lulus untuk. Jadi jujur tahun ini enggak. Tahun depan mungkin. Jadi mau nggak mau kemungkinannya tahun depannya kakak kuliah. Soalnya kalau tahun depan yang kakak dapat beasiswanya, tahun depan mulai kuliahnya. Iya, Kebanyakan. Tapi seberapa yakin kakak bisa dapat beasiswa? 90% lah. 90%. Itu banyak loh kak. Apa yang membuat kakak yakin setinggi itu? Ya kakak pintar. Karena pintar. Buktinya IELTS kakak di atas rata-rata. Ya saya kakak kemarin berapa sih? 7,5. 7,5 ya, gila 7,5. 7,5 buat yang persiapannya minim sih buat Iya 4 bulan. Kakak itu cuma 4 bulan. Abi daftarin 3 bulan, cuma 4 kakak bulan dapat. non intensif. Iya 3 bulan itu yang Abi daftarin. 3 Kan bulan, 1 bulan iya, itu yang enggak. kakak dapat bonus. 3 bulan doang berarti kakak. Soalnya 1 bulannya kan Bonus. IELTS, TOEFL kakak. Enggak bonus kak. Ya bonus kakak ambil TOEFL bukan IELTS. Bonusnya itu pilihan ya, ada untuk ini untuk itu. Ya, Itu jadi- bonus gara-gara apa sih kakak itu deh? Karena kakak waktu itu ketua Angkatan, ketua dorm, ketua apa sih? Mes, Ketua mes. benar. Jadinya dapat itu. Lumayan lah, hemat 1 juta lah. Ya hemat 1 juta sih. Memang 1 juta 1 ya. juta lebih lah ya. 1.200.000 1 malah. juta 200. Lumayan. Buat orang tua lumayan. Nah kan sekarang kan kakak 10%-nya gara-gara apa kak? 10%-nya. Kan 90% tadi yakin. 10%-nya karena apa ya? Karena masih nge-stuck di ini paling kehidupan pondok pesantren yang slow. Iya sih. Jadi mau nggak mau masih membiasakan diri juga. Tapi kan untungnya kakak sih. Menurut Abi itu beruntungnya itu ada opsi untuk bisa ke Pare. Ya. Ke Kampung Inggris Pare. Kampung Inggris Pare itu udah ketemu sama teman-teman yang lebih ambisius lah ya dibandingin di pondok. Ya itu dia kak. Karena Mulai lifestyle baru. temannya kakak juga kan kebanyakan orang-orang memang niat untuk achieve something kan. Ya mereka juga nyari beasiswa. Ada yang nyari beasiswa, kalau ada yang nggak menuntut beasiswa ya kerja. saya kerja. Jadi kakak, Kakak lebih banyak yang kerja katanya. ya kalau yang Mandarin sekarang kerja.
Dia Dulu tuh- bahasa Inggris beasiswa, sekarang kerja. Oh ya, kenapa spesifik kita spesifik? Kenapa kakak pilihan pertamanya dulu itu Jerman untuk jadi? Jadi dia itu memilih mencari beasiswa fokusnya di negara Jerman. Itu pilihan awal pertamanya. Terus sekarang pilihannya itu Tiongkok, Cina. Kenapa Jerman, Kak? Dulu Jerman karena mereka ngehargain orang pintar. Menghargai orang pintar. Jerman ternyata berat banget. Soalnya apa ya? Ya syaratnya orang pintar, sedangkan sekolah kakak tuh bukan sekolah orang pintar, jadi jujur pasti nggak dilirik. Mereka kan seleksi berkasnya sangat ketat dan ya itu kakak hampir pasti gagal sih. Kalau lihat dari berkas, jadi mau nggak mau kalau mau ke Jerman ya jalur selain sekolah. Jalurnya Jalur apa ya yang- kalau Jerman ya? Ya mau nggak mau mungkin S2 kakak bisanya. Soalnya S1 emang beratnya itu nggak ada pengalaman kerja, nggak ada pengalaman apa-apa, nggak bisa dipercaya emang. Mau sepotensial apapun kan nggak ada buktinya. Iya, benar. Karena berbasisnya berkas. Berkas. Di walaupun banyak anak yang pasti potensinya tinggi kan mau nggak mau buktinya hanya dari berkas itu. Iya, benar. Padahal Setuju. berkas nggak nunjukin semuanya. Iya. Apalagi memang pesantrennya kakak itu bukan pesantren yang arahnya Bukan ke Jerman akademis, itu. apalagi enggak akademis semuanya itu enggak. Jadi Oh iya. mau di UGM gitu pun pasti nggak dilirik sih berkas kakak, harus lewat SNBT bukan SNBP. Apa bedanya SNBT sama BP? BP itu yang jalur prestasi, jadi lihat Oh, P itu prestasi, T itu T itu tes. tes. Oke lah, nggak apa-apa. Ya nggak Karena apa. dulu kita masuk pesantren juga kalau kakak inget kan memang niatnya bukan untuk memperkuat Dulu ya. akademis. Karena saya pribadi, saya sama ibunya pribadi itu masukin Tais ke pesantren itu niatnya memang lebih ke mental ya, bukan ke akademis. Karena mental pesantren sama mental non pesantren itu bisa beda sekali. Terutama mental untuk itu tadi kakak udah mention masalah adaptif. Karena pesantren itu kan walaupun kita itu kakak dikasih makan 3 kali sehari, sebenarnya itu kan bukan kehidupan yang ideal. Ya bukan yang ideal Oh, sih. bukan yang ideal, apalagi kalau dibandingin sama apa tuh namanya sekolah SMA yang nginep itu boarding. Oh, lama boarding jelas anak boarding. Boarding. Bukan, nggak bisa dibandingin sama boarding school kalau pesantren. Tapi karena adaptif itu kayaknya jadi lebih Abi ya, ini penilaian Abi pribadi ya. Kakak jadi lebih bisa menghadapi hal yang tidak ideal. Jadi lebih lebih tahan terhadap kesusahan. Itu menurut Abi pribadi. Nah, menurut kakak pribadi apa yang kakak dapatin di pesantren? Ya gampangnya awal lebih tahan banting aja. Lebih apa dihadapin apa-apa tuh tambah enjoy. Emang kakak anaknya udah bawaan santai, dimasukin pesantren jadi lebih gampang santai loh. Mau di apapun kakak mau enjoy. Kalau masalah pergaulan ngefek gak itu di sana? Jelas sih. Kakak yang emang anaknya udah terbuka, sana jadi tambah terbuka, tambah tahu kapan harus terbukanya kayak gini. Misalnya sama circle A tuh kakak harus gimana sikapnya, circle B tuh gimana. Jadi makanya kakak bisa bergaul sama berbagai macam orang sih. Ketemu sama orang toksik nggak di sana, Kak? Jelas. Toksiknya gimana kalau toksiknya pesantren? Kalau toksiknya Abi itu kan misal suka ngeluh gitu, itu menurut Abi sudah toksik. Ah itu udah ada, jelas ada. Suka ngeluh, ya ada lah suka ngeluh, manja ada ya. Yang kehidupannya mereka mau bawa keras terus itu ada, kayak mereka merasa hidupnya menderita banget padahal uang jajannya lancar, itu lancar. Macam-macam lah. Uang jajannya Faiz itu nggak ada loh dulu.
Waktu di pesantren. Kakak dikasih uang jajan kan sama Abi? Ada lah. Berapa kah? Lumayan loh dulu 600 awalnya. 600 ya? Mm-mm. Abi kirimin nggak tiap bulan itu 600? Tiap bulan Abi kirim. Oh iya ya, berbarengan sama itu, sama uang makan. Ya 900 sama 600 ya bener. Ya apalagi agak 600 tuh gede sih, jadi kayak enjoy banget. 600.000 itu berarti 20.000 sehari. Itu tuh lumayan lah, nggak bisa dibilang gede juga. Tapi harga mie ayam di tempatnya Faiz itu 6.000. 8 sekarang. 8.000 sekarang, dulu 6.000. Sekarang 8. Jadi ya lumayan lah dapat makanan gitu. Nah kalau Cina, tadi kan kita ngomongin Jerman. Jerman itu, tunggu. Jerman kenapa kakak pilih Jerman? Karena menghargai itu atau bagaimana? Apa yang kakak Menghargai tentang- dan emang sana negara top gak bisa dipungkiri. Iya ya, top tier ya. Cuma emang sebenarnya nggak sesuai jurusan kakak sih, soalnya Jerman tuh topnya mesin. Top Kakak teknik. Top teknik maksudnya. Kakak kan sebenarnya mengarah ke ekonomi bisnis. Pengennya ke Akuntansi kakak. akuntansi. Tapi ada juga sebenarnya di Jerman tuh akuntansi, cuma nggak setop tier Ya, teknik. software teknik. Kenapa nggak Inggris? Inggris itu kan Akuntansinya emang top Oh. 1 emang. Tapi financing lah. finance-nya. Oh. Tapi ya beasiswanya emang nggak se free Jerman lah. Iya ya, kenapa Mereka- ya? Padahal sama-sama orang kaya loh, negara kaya loh. Ya mereka emang bukan negara belajar sih, menurut kakak emang negara Oh, sih. kerja. Negara kerja ya. Jadi belajarnya di Jerman, kerjanya di Inggris. Iya. Ya, bener-bener. Kayaknya ya memang nggak masalah sih menurut kakak. Emang gitu aja. Inggris nggak se-free Jerman kalau masalah beasiswa. Nggak semurah hati Jerman. Dan mahal loh tuh biaya kuliahnya di Jerman. Kalau nggak dapat beasiswa jelas Abi nggak mampu tuh. Iya, Karena iya. bisa sampai 1 miliar kayaknya atau 2 miliar per semester. Per semester itu. Iya. Tidak termasuk dengan biaya hidup. Nah kalau Cina, kenapa Kak tiba-tiba di tengah tahun kemarin berpikir berbeloknya ke Cina? Paling masuk akal jadinya. Kenapa? Apa yang membuat itu Karena- jadi masuk akal? Pertama dia di Asia, jadi bahasa Inggrisnya nggak perlu yang top banget. Terus beasiswanya berkasnya nggak seribet sesusah Eropa lah. Jadi lebih masuk akal aja. Apalagi mau nggak mau kakak lulusan pesantren kan pasti terbatas. Ya Cina lebih masuk akal jadinya. Apa itu maksudnya? Masuk akalnya itu karena apanya? Masuk akalnya lebih mudah masuk, dapat beasiswa, lebih banyak peluangnya Dibandingin Jerman. main Jerman. Tapi kalau secara jumlah pembagian beasiswa memang Cina jauh lebih banyak sih dibanding Lebih Jerman. Iya itu dia. Heeh. Sama ada negara juga kan Cina nomor 2 sekarang Di bidang di bidang kekayaan, maksudnya ya. apalagi Ekonomi maksudnya. buat AI nomor 1. Hah? Ya gak sih? AI. Gila, iya bener itu. Kalau ngomongin tempatnya teknologi nomor 1 Cina sebenarnya. Cuma tidak di blow up sama barat Ya saja. gak di blow up membara aja. Industrial juga kan Kalau industrial nggak bisa dipungkiri yang harus diungkiri juga. Apple aja bikin Pabriknya pabriknya di Cina kok. jadi secara negara juga kerja di situ bukan not bad lagi, tapi sangat good. Sangat good. Bayangannya kakak mau jadi apa sih nanti di Kakak jelas mau jadi auditor dulu awalnya. auditor? Kakak mau kerja di perusahaan lah, jadi auditor. Apa yang kakak pikirin mengenai auditor? Pekerjaan apa itu auditor? Apa ya bahasanya? Dia yang kakak tahu tuh dia Auditor itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya pemeriksa. pemeriksa, ya dia meriksa karyawan, maksudnya kinerjanya nih gimana, apa yang harus diimprove, Ya. ngebaca data perusahaan lah, maksudnya dari internal. Ya.
oh si A nih kinerjanya kurang baik, apa yang harus diimprove. Terus lama-lama apa yang jadi financial planner sih? Financial planner for Apa aja lah, pengen punya usaha sendiri kalau bisa. Tempatnya orang perusahaan tuh manggil kakak. Bukan kakak lagi yang kerja di perusahaan yang manggil kakak. oh yang kakak jual tuh jasanya ya, bukan tenaganya kakak lagi. Jadi itu kalau di Indonesia tuh namanya kantor akuntan publik. Akuntan publik. Heeh. Kenapa kakak kepikiran itu? Sejak kapan kakak kepikiran itu? Karena seingatnya Abi sama Umi, Abi tidak pernah memaparkan akuntan publik. Walaupun Abi anak manajemen, anak akuntansi, Umi anak akuntansi, tidak pernah sama sekali Abi paparin mengenai keakuntanan ke kakak begitu, atau bahkan potensinya di masa depan. Walaupun Abi tahu itu potensial sekali, dan itu loh, potensialnya itu nggak ujuk-ujuk sekarang. Dari dulu, dari Abi masih SMA sampai dengan sekarang itu tetap aja itu selalu dibutuhin sama perusahaan itu akuntan pemeriksa atau auditor gitu ya. Kakak apa ya? Dari SD udah suka hitung duit lah gampangnya. Oh iya, memang kakak kan dari SD udah berdarah. Dan kakak dari sisi juga apa namanya tuh? Juga anak olimpiade. Anak olim. Kakak ikut dulu juga itu. Ya itu yang tes psikologi itu. Kakak juga kuatnya di hitungan dan logika. Iya memang kalau dari bakat bisa jadi itu. Dari SMP apa yang jadi PNS sih dulu? Itu gara-gara PNS? Kakak pengen jadi PNS? Makanya kak dulu SMP pengennya masuk STAN. Dulu. Jadi PNS. Bapaknya saja resign. Kan dulu itu. Apa yang kakak pikirin jadi PNS? Siapa yang kakak lihat jadi PNS? Ya enggak ya Abi, tapi kakak juga dari omongan orang PNS nih paling oke, paling aman. Iya, karena Sulawesi Tenggara. Aman. Itu di Sulawesi Tenggara. Karena aman kakak bergaulnya sama Sulawesi Tenggara. Dan mungkin juga kayak orang tuanya teman-temannya kakak banyak yang PNS. Waktu banyak SD. kantoran lah ya. Yang SD. Kalau SMP kan kayaknya kakak anak COVID. Ya anak COVID, jadi nggak banyak bergaul juga sih. Nggak terlalu ya kalau SMP tuh. TK pengen masuk STAN lah waktu itu. Tapi nggak terlalu terkenal loh STAN itu di Kendari dibandingin STPDN atau Akpol. Iya. Atau Akpol di mana-mana. Akpol di mana-mana terkenal si Akmil. Ya nggak mau masuk STAN dulu. STAN tuh malah nggak terkenal. Bahkan sama STIS. Sama STIS ya pasti terkenal STIS. Masih lebih terkenal STIS dibandingin STAN. Yang masuk STAN dulu. Tapi Abi nggak pernah itu loh maparin kakak mengenai STAN loh. Blas. Iya memang. Karena Abi merasa itu bukan pencapaian. Jadi Abi tidak pernah memaparkan itu. Abi ya mungkin kakak tahu aja Abi lulusan STAN. Lanjutnya di ini Umi anak akuntansi. Begini mungkin tahu aja tapi tidak pernah jadiin bahan obrolan itu. Ya kan? Ya, kita nggak pernah ngobrolin itu. Emang murni dari kakak pengen masuk STAN. Tapi STAN itu bagus. Sampai dengan sekarang. Pengen masuk STAN. Jadi PNS. Udah pasti jadi PNS karena. Udah pasti ya. Udah pasti. Mau apapun mau apa namanya jurusan apapun di STAN, program studi apapun di STAN pasti jadi PNS. Nggak mungkin enggak. Kalaupun nanti enggak itu paling jadi BUMN. Masuk ke auditornya apa gitu. Misal kakak udah auditor apa gitu terus ditarik sama BUMN tertentu masuk jadi auditornya apa. Tapi menarik itu kalau kakak itu tertarik masalah auditor. Dan Cina is the best saat ini. Mungkin di Asia sih. Soalnya kalau ngomong best masih Inggris sih. Kalau masalah kalau Inggris itu nggak bisa kita kalahin karena dia itu the bestnya sudah sama kayak kita ngomongin hukum. Bagaimana mau ngalahin Harvard ya jelas. Karena udah terbentuk dari dulu
apa namanya, alumninya juga udah bagus. Nah kalau Inggris jelas masalah finansial pasti nomor satu, nggak bisa ngejarnya susah. Tapi kalau tadi ngomonginnya masalah the best for you saat ini mungkin ya itu Cina. Ya the best for me. Kecuali Cina. punya banyak duit gitu, abi bisa nyekolahin. Kalau S2 mau minimal ya US lah. Kalau Iya. S2 apalagi di Cina kan mau kerja dulu baru S2. Kalau kakak kerja nggak di S2-in, maksudnya dari kerjanya tuh kan kalau pekerjanya apa sih potensial banget kan kemungkinan besar di sekolahin. Iya. Tapi susah tuh kalau PNS, Kak. Kalau PNS. Oh. Nah itu SMA kan mulai terbuka. Sebaiknya jangan PNS deh, apalagi Oh. SMP kakak PNS karena masih Ya, aja belum tahu juga kan, masih bener. polos. Begitu masuk pondok. itu masuk pondok kakak tahu kakak bukan pengen jadi PNS tapi emang yang berkaitan sama keuangan. Tapi kakak belum tahu juga akuntansi itu ngarahnya kemana aja. Itu kakak baru tahu pas di Pare. Kakak cari tahu. Oh. Kakak emang tertarik karena menurut kakak apalagi di Indonesia tuh melek finansial tuh sangat minim. Jangankan Indonesia, Kak. Negara kita ngomongin melek ya, bukan ngomongin tahu ya. Ya, bukan ngomongin tahu, kita ngomongin melek. melek ya. Kita ngomongin melek itu berarti literasinya udah baik ya. Jangankan Indonesia, yang menurut Abi itu negara miskin lah. Negara selevel Singapura saja itu melek finansialnya masih di bawah 50% loh. Itu kan ngomongin melek ya, bukan ngomongin tahu gitu ya. Melek. Benar-benar tahu apa ini seharusnya bagaimana mengelola finance yang benar. Dan ini yang saya omongin bukan manusia, yang saya omongin UMKM, maksudnya usahanya. Itu aja masih belum kok. Ya makanya kayak orang yang financial planner tuh masih butuh banget dan kakak emang mengarah ke sana akhirnya. Kakak mau belajar akuntansi jadi auditor atau apa dulu, akhirnya jadi emang financial planner. Soalnya kamu tahu bakal sangat dibutuh. Iya, bener. Tahu nggak itu Abi pernah dosennya Umi, pembimbingnya Umi. Pembimbingnya Umi itu pernah bilang CEO atau direktur yang baik itu adalah direktur dari lulusan akuntansi, bukan dari manajemen. Kenapa? Karena dia bisa baca laporan keuangan. Bukan baca itu bukan lihat angka-angkanya ya, tapi menafsirkan laporan keuangan. Abi saja udah 20 tahun sekarang lagi belajar lagi ya, Abi lagi sekolah lagi. Ini aja menafsirkan aja itu masih PR banget buat Abi. Jadi memang menafsirkan itu luar biasa, skill yang luar biasa strategis di masa mendatang. Ini baru kita ngomongin UMKM ya. Belum kalau levelnya udah Itu level UMKM kan. Perusahaan gitu toh. Tahu gak kakak itu pernah dengar gak tuh The Big Four? Big Four Indo kan. Oh. Makanya itu aja masih itu. butuhin financial planner. Dan omsetnya tuh triliunan. Triliunan. Akuntan publik ya, omsetnya triliunan. Bayangin itu perusahaan aslinya seperti apa yang jadi rekanannya tuh. Oke. Kendalanya apa, Pak? Waktu kita ngomongin Jerman dulu, adakah kendala mengenai bahasa ketika sepengetahuannya kakak, kalau kakak mau ambil sekolah atau mau fokus ke bahasa Jerman? sih enggak ya. Kakak memang butuh waktu aja belajar bahasa tuh. Jerman itu butuh gak sih? Pintar bahasa Jerman untuk mendapatkan beasiswanya? Setahu kakak minimal ada sih emang tetap iya, ada level istilahnya ya? berapa level gitu. Tapi itu ya butuh waktu aja. Tapi kan mau nggak mau berkasnya harus. Tapi kakak masih mau nyoba? Coba aja. Coba aja loh. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Coba aja. Kan nyoba paling resikonya gagal kan? Ya resikonya gagal. Kalau nggak nyoba udah pasti gagal. 100% gagal. Ya kan nyoba aja tetap. Waktu belajar bahasa Inggris apa anunya kakak? Kendalanya kakak? Apa ya? Mungkin karena agak level IELTS ada namanya kata C2.
mau nggak mau tuh nggak bisa kakak terapin tiap hari, apalagi walaupun kakak suka yeping, kakak suka terdengar pintar lah. Maksudnya pakai kata-kata level C2 tuh Contoh level C2 itu gimana? apa ya contohnya? Tremendous. Tremendous ya mungkin kayak gitu. Itu kan artinya gede banget. Oh, tremendous padahal itu Nah, just big aja udah cukup. ya emang big aja cukup loh. Kakak pengen kedengaran pinter banget. Ya, Jadi ya. walaupun 3 bulan gak belajar, kakak tahu itu katanya, karena nggak kepake, nggak masuk otak kakak. Itu aja sih, lebih ke kebiasaan. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh juga menurut Abi nggak perlu kita terlihat pintar kok. Aslinya kalau tiap hari, tapi karena konteksnya IELTS malah butuh, Bi. Oh iya kah? Soalnya naikin nilai emang. Kata-kata gitu yang dibutuhin. Oh berarti kayak kayak di parafrase itu ya? Emang harus terdengar akademis. Oh, mau nggak mau. beda antara IELTS, terdengar konteksnya pintar IELTS. sama Iya, terdengar akademis. Oh. Dan dia harus strukturnya kan rapi, kakak. Oh iya, kalau rapi setuju Abi. Kakak lulusan pondok, belum pernah buat esai macam-macam, tiba-tiba disuruh buat esai 250 word dengan kata-kata kayak gitu kan mampus waktu itu. Susah ya? Banget kalau buat kakak belum pernah buat esai. Esai itu apa sih? Dalam konteks IELTS ini? Contohnya gampangnya ini deh, waktu kakak real test tuh menurut kamu lebih bagus ada duit yang dipakai untuk duit negara nih memiliki duit dihabisin buat eksplorasi luar angkasa untuk mencari planet seperti bumi, atau duitnya digunakan untuk memperbaiki bumi. Kakak jawabnya? Berikan pandanganmu tentang dua pihak. Itu kan tetap kasih 2. Tapi menurut kakak ya lebih realistis duitnya dipakai untuk perbaiki bumi, soalnya dalam 10 tahun pun planet seperti bumi itu belum tentu dapat. Iya. Sedangkan kalau dalam 10 tahun duitnya dipakai untuk memperbaiki bumi, ada hasil yang terlihat lah. Iya. Walaupun setahun tuh 5% doang, dalam 10 tahun bisa 50% kan. Lebih baik life quality-nya. Itu kan realitasnya kakak. Iya. Kalau dalam latihannya tuh kayak gitu juga diajarin nggak sih? Ya kayak gitu, tapi beda soal aja. Contohnya kak, Abi soalnya juga mau nih. Tahun ini juga mau mulai belajar IELTS nih. Abi juga pengen dapat beasiswa. Yang lagi contohnya, menurut Menarik gitu ya? Menurut kamu apa ya contohnya? Menurut kamu better perusahaan gede tuh di kota apa di daerah rural, di daerah pedesaan? Perusahaan doang, perusahaan gede. Lebih better dipusatkan di kota apa di daerah pedesaan? Kakak jawabnya? Kakak jawabnya ya masing-masing ada kekurangannya. Kalau daerah pedesaan emang bisa menstabilkan ekonomi. Tapi kekurangannya ya karena di pedesaan pasti cari pekerjaannya nggak segampang di kota. Oh, kakak sampai kepikiran itu ya? Ya mau nggak mau kakak ambil kepikiran itu karena 250 kata. Nah itu yang susah membiasakan dirinya dalam 3 bulan. Karena waktu di pondok tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ditajamin mengenai itu ya. Itu dalam bahasa Indonesia aja nggak pernah. Ini harus dimasukin dalam kata bahasa Inggris dengan kata-kata C2 itu. Berarti Ade mau ambil, kayaknya Ade bagus ya dia dilatihnya begitu ya. Oh Ade harus dari sekarang sih mau nggak mau. Setidaknya kalau emang belum bisa buat esai, baca esai dulu. Baca novel bahasa Inggris lah, itu membantu banget. Baca novel bahasa Inggris apa anunya kakak? Makanya kakak membantu banget tuh bisa dapat kata-kata kayak gitu karena kakak suka baca komik, kakak paksain bahasa Inggris. Gak pernah lagi kak baca komik bahasa Indonesia. Iya sih. Abi juga bahasa Inggris karena bajakan lebih banyak. Ya itu juga. Itu juga kalau jadi bajakan kan nggak lebih ngomong bahasa Inggris. Iya. Oh itu ya, kayak gitu ya, esai itu ya. Oke. Nah itu dari esai kan interview juga ada. Kalau esai, kalau IELTS ada interviewnya. Interview itu gimana? Ya, kakak ditanyain apa waktu interview? Interview tuh kalau IELTS bagi 3. Pertanyaan simple yang part 1 kayak kamu udah kerja atau masih sekolah. Oke. Ya itu simple lah, tinggal jawab. Aku masih sekolah di gini-gini. Belajar gini nih. Pelajaran kedua tuh kayak jelasin sesuatu. Waktu itu kakak susah sih. Itu kakak struggle. Jelaskan pengalaman yang kamu alamin bersama seorang anak kecil. Disuruh ngomong nonstop 2 menit, kakak bingung. Soalnya anak kecil bukan
bukan bidang kakak lah. Kakak bingung juga mau jelasin apa aja. Dan itu Tapi kan kakak nggak kepikiran siapa begitu, adek lah katakanlah. enggak, jujur waktu itu enggak. Soalnya emang kan udah berapa, berarti 7 bulan di perantauan, 8 bulan off dari rumah. Iya. 8 bulan kakak pernah main sama anak kecil dulu lagi kan. Gak kepikiran Tuh, bukannya sepupu. kakak Tapi kalau kak di rumah emang main sama mereka kan. Bukannya kakak itu waktu di Pare itu ada temennya kakak yang anak-anak. Tuh waktu dulu 2 tahun lalu. Oh yang nyoba-nyoba ya. Yang nyoba-nyoba, 3 tahun lalu sekarang. Oh, dulu kan cuma nyoba, benar. Ya dulu emang nyoba. Sekarang Heeh. kakak bingung mikirin siapa. Dulu Dan kan waktu berpikirnya 1 menit doang. Iya. Dikasih pertanyaan blast 1 menit buat mikirin siapa. Kakak pikiran siapa-siapa, jadi kakak buat cerita bohongan. Ya. Tapi enggak masalah. Gak masalah, tapi mau gak mau ada namanya penilaian repetisi. Pasti banyak repetisi kakak, karena kakak bingung mau paparin apa aja. Iya. Soalnya emang gak blank kakak. Gak kepikiran adek, gak kepikiran sepupu kakak, siapa aja. Enggak. It doesn't matter lah. Yang penting Tapi seblank-blanknya kakak yang tetap penting kan dominate. toh targetnya itu adalah bisa ngomong in Non-stop 2 menit. 2 minutes. Oke. Nah kalau Cina, kakak kan belum lama sih ya, sebulan ya? Belum malah, hitungannya 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu kurang dikit. Apa bedanya Cina sama Inggris? Jauh. Jauh apa itu? Maksudnya Cina kakak kayak belajar dari TK. Kakak belajar nulis, belajar mendengarkan lagi. Emang dari TK banget. Kakak harus belajar nulis lagi. Betul-betul dari nol ya, kita nggak pernah. Dan itu kan ngapal. Kakak jujur bukan tipe yang suka menghafal. Kakak lebih suka paham daripada menghafal. Tapi mau nggak mau. Mau nggak mau, Mau nggak mau, makanya karena struggle situ. Karena Cina itu yang bikin sulit kan hurufnya banyak. Hurufnya banyak. Bukan Hurufnya 26, banyak. bukan 26 kayak Ribuan huruf doang. Huruf doang ribuan. Itu banyak juga kata-katanya nggak? Maksudnya kata-katanya. Kalau nggak salah memotong aja konteksnya banyak. Memotong di apa namanya industri itu, memotong besi itu ada, memotong wortel gitu beda, memotong kayu tuh beda. Iya sih, namanya juga sih. Namanya juga budaya tua sih. Kalau budaya tua Ya, itu pasti budaya tua sih emang. banyak kanunya ya, banyak itunya, bener. Belum lagi nanti kalau belajar aksen, nah itu udah Cina. Aksen itu gimana? Aksen itu gimana sih maksudnya? Belum Tenses. cukup jago buat Tensis tahu, kan, tapi- bukan tensis ya tapi. tenses sama aksen, tapi memang Aksen. berbeda. Aksen itu ya, logat ya. Logat. Ya kayak orang Jawa kadang bingung lah kalau orang Indonesia ngomong biasa. Iya. Iya sih benar. Karena walaupun sama-sama Jawa, kadang berbeda pengertiannya di Malang lah kan. Nah, ya itu, Malang itu. sama Jogja kan bisa berbeda Itu lah masih gitu. Jawa, ini kalau udah Cina. Waduh. Ya tapi masih 3 minggu sih, jadi Kakak targetnya berapa lama itu? Belajar itu supaya sampai ke level 4 sampai 6 bulan lah, sampai C2 level ya? yang kabut. C2 ya? Enggak. Sampai N sih. HSK 4. Itu memang 6 bulan sih. ASK 4. Paling 6 bulan berarti agak 5 bulan lagi. Habisan lah ya. Habis inilah ya, habis pulang dari sini baru kakak bisa mau Fokus ikut lagi. yang mana ya, mau Fokus lagi. fokus itu yang apalah gitu. Oke. Enough for pendidikan. Sekarang kita ke kehidupan pribadinya kakak. Kakak itu anak pertama. Enak nggak jadi anak pertama nak? Mau nggak mau ada pressure gak kelihatan For sih. your information, Abi juga anak pertama, cucu pertama, Umi juga anak pertama. Ya, Jadi aja. kakak itu cucu pertama Ya, aja dari cucu pertama anak dari pertama. mama. Dari mama ya. Heeh. Dari Abi juga, maksudnya dari kakak malah cicit pertama. Dari mbahnya Abi, dari nenek Jogja kan, dari nenek buyut. Itu juga kakak juga jadi cicit pertama. Enak gak jadi ya itu? Enak gak jadi anu pertama? Ya mau nggak mau apa namanya ada pressure pasti. Pressure-nya apa? Pressure-nya mau nggak mau kakak jadi contoh. Yes. Mau nggak mau kakak jadi contoh. Standarnya kakak harus baik. Standarnya kakak harus baik. Heeh. Jadi kakak nggak bisa kelihatan buruk di mereka lah.
Itu pressure nggak buat kakak? Kak, alhamdulillah emang santai sih orangnya. Jadi nggak sampai stres dibuatnya gitu. Ya pressure tetap ada, tapi nggak bawa santai aja lah. Nggak yang nggak sampai stres mikirin. Enggak. Kak tetap fine aja lah. Ada nggak ada nggak hubungannya antara kakak cari beasiswa ini untuk ke luar negeri sama pressure-nya kakak sebagai anak pertama, cucu pertama? Nah itu karena mau nggak mau keluarga kakak udah tahu semua kakak nyari beasiswa, tambah pressure sih. Apa pressure-nya apa? Kalau misal Kalau kakak gagal ya jujur malu pasti. Kalau kenapa kakak malu? Kan kakak bukan tukang. Iya. ya gitu. Ya gitulah, Bi. Kalau gak masalah sih. Gak yakin. Enggak. Apa yang definisikan kegagalan dalam konteks ini? Ya soalnya menurut kakak juga nggak bisa dibilang gagal. Nah, kalau nggak lulus tahun ini ya tahun depan. Nah itu loh maksudnya. Jadi Abi. itu aja sih. Maksudnya Abi itu kan dalam konteks ini tuh gagal tuh gimana? Jadi luas banget. Karena kalau seandainya kakak nggak dapet tahun ini, bahkan dalam otaknya Abi aja itu adalah wajar karena kakak ngejarnya bukan ngejar setahun, kakak ngejarnya itu 4 tahun 4 loh. tahun. Kecuali kakak itu anak boarding yang semuanya ya, udah kalau itu yang udah emang diarahin berdua. diarahin seperti itu. Kakak kayak memberontak jadinya. Kakak mondok tapi nggak ngarah ke Timur Tengah kan? Ya, kakak kan nggak ngarah ke Timur Tengah, nggak bahkan nggak kepikiran kakak itu masuk ke Universitas Madinah. Padahal awalnya iya. Ya itu awalnya kan semuanya ke situ. Orang sih. Saya emang nggak pernah pengen mau. Nggak pernah mau kakak, soalnya apa ya kakak rada akademis. Iya. Emang udah bawaan anak olimpiade pasti nggak mau agak akademis sih jadinya. Seneng gak waktu kakak itu olimpiade nak? Just senang banget lah kak. Iya. Kakak kangen, jujur kangen banget waktu dia pondok. Soalnya ternyata dulu kakak keren. Pas kakak jadi anak olimnya kakak gak sadar kakak sekeren itu ternyata anak olim. Iya. Baru sadar pas gak ngakuin lagi, waduh. Apa yang kakak pengen tunjukin ke adik-adiknya kakak dengan yang kakak tembus saat ini? Yang pesantren dulu deh. Menurut kakak adik-adiknya kakak cocok gak ke pesantren? Jangan adik-adiknya. Adekmu lah, Alfat. Spesifik adik SMP kalau memang mau. Karena menurut kakak adik juga ambisius nanti. Kalau emang pesantrennya yang ambisius juga, nggak slow living. Iya, oke, setuju. Tapi nggak mungkin adik SMP terlalu muda. Ya olah adik mungkin ya. Iya. Terlalu muda untuk masuk pesantren. Memang SMA. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau buat yang cewek-cewek, kita sebagai konteks sepupunya Faiz itu ada cewek 3. Mana ya? Menurut kakak karena mereka kagak mau terdengar apa sih namanya arogan ya. Apa tuh sombong? Kakak apa sih istilahnya kalau cewek tuh nggak boleh kerja gitu, patriarki ya, bukan patriarki apa patriarki. Ya? Patriarki kan bener. Kalau zaman sekarang tuh nyebutnya patriarki. Ya kak, fine aja cewek mau kejar karir setinggi langit. Tapi menurut kakak emang sepupu kakak bukan yang ambisius banget, jadi pesantren cocok banget sih. Iya. Biar mereka juga nggak princess. Iya. Tapi ini termasuk juga caranya Abi membesarkan kakak sih. Kakak dibesarin dikasih masukan tuh laki-laki tuh sebagai memprovide. Ya sih. Mencukupkan perempuan. Jadi kalau kakak itu berpikir ya udahlah, nggak masalah. Tidak menjadi setinggi langit pun nggak ada masalah perempuan. Misal dia jadi ibu rumah tangga pun ya wes. Ya.
Ya itu kan acara di kakak sih. Karena memang kakak dibesarin dengan laki-laki yang mencukupkan perempuan. Ya mindset kakak gitu sih, emang kakak mau jadi provider, istri Iya. kakak. Ya udah, sit nicely, do whatever she want. Nah kalau kita ngomongin itu hubungannya, bagaimana kakak melihat seorang Masita Saibu? Dia adalah seorang ibu yang bagaimana? Apa pendapatnya kakak mengenai Ibu Masita Saibu sebagai seorang ibu? Jujur keren, luar biasa sih menurut kakak. Soalnya dia kerja, tapi kakak masih tumbuh dengan baik loh. Kakak tambah dewasa, tambah sadar buat nge-raise anak tuh luar biasa sulit. Iya. Jadi wow sih kakak tumbuh dengan baik, tapi Umi kerja juga. Tuh keren sih, dia bisa membagi waktu dengan baik. Keren sih. Mau gak mau ya standar kakak buat seorang istri naik jadinya. Apa jadinya sekarang? Minimal mau nge-raise anak dengan baik, walaupun Nge-raise itu apa sih? Nge-raise apa sih, membesarkan. Konteksnya gimana tuh? Mendidik? Ya kalau emang dia mau jadi PNS sok silahkan, mau kerja di kantoran, tapi karena emang istri tugasnya jadi apa, sekolah pertama anak, dia harus siap. Ya, Gimana caranya, Walimatul Usri pertama ya. gimana caranya anaknya kayak, iya kakak lah, menurut kakak anak yang sukses. Kakak bebas tapi masih dengerin orang tua. Kakak kalau punya anak ya kayak kakak lah. Itu standar suksesnya anak tuh gitu ya. Dididik ya. Dididik. Ada yang kakak gak suka dari Umi gak? Paling sangat gampang ke under pressure aja sih. Umi Ya, itu bukan under pressure, dia terlalu khawatiran. ya itulah. Terlalu khawatiran untuk segala sesuatu. Ya, untuk hal simple pun jadi, dan khawatirnya tuh yang bikin orang lain jadi ikut khawatir mau nggak mau. Iya ya. Umi kalau khawatir yang tidak terpikirkan Abi pun jadi tiba-tiba Abi jadi kepikiran. Iya. Tapi mungkin itu ya sifat Ya tapi perempuan mungkin yang ada dipikirnya lebih banyak ya, memikirkan lebih banyak. ya gak masalah sih, tapi kakak try not to be like that aja. Ya, karena kakak laki-laki juga, kakak akan susah dapat perspektifnya Ya, bisa. perempuan. Lagi kakak emang anaknya, ya itulah bos santai. Dan kakak merantau, Umi nggak pernah merantau kak. Umi tuh nggak pernah merantau seumur hidup. Satu kali jadi dia merantau itu waktu Abi bawa ke bau-bau sama kolaka. Itu aja nggak lama. Itu aja nggak bisa dibilang merantau karena sama suami. Nggak Gitu pernah ya. belas Umi itu merantau. Jadinya wajar kalau tiba-tiba tingkat kekhawatirannya tuh lebih tinggi dibandingin Abi. Nah kalau sekarang gantian Abi, sama kayak Umi. Pertanyaannya, menurut kakak Abi Laude Rahmat Darmawan itu seorang bapak yang bagaimana? Bagus juga sih, dalam artian mirip juga sama Umi, masih bisa nge-raise anak. Ya walaupun mungkin kakak sama ade, jelas ade dapat lebih banyaknya, Ya soalnya karena Abi kan Abi berhenti PNS, kakak kelas sudah SMP. 2017. Ya udah SD kelas 5 apa 6 ya? Kelas 5. Kelas 5 ya. 2017, kakak 10 tahun. Padahal itu kan memang fase di mana anak tumbuh mindsetnya kan. Iya. Kayak gitu-gitu kakak juga masih oke sih menurut kakak. Nggak bandel sebagai anak. Ada juga ya dapat lebih baiknya lah. Jadi bagus lah kerja dan ngerais anak, masih oke. Sebagai orang tua ya ini. Itu aja sih. Sudah di atas oke buat ngerais anak. Parameternya meres ya, ngeres ya, Membesarkan anak. membesarkan anak. Tunggu, ini kita udah berapa lama nih? Jam loh kak. 2 pertanyaan terakhir. Lama ya sih ngomong kalau masalah membesarkan anak, soalnya Iya. apa ya? Kakak sadar privilege kakak memang luar biasa. Apa privilege-nya kakak? Kakak masih boleh nge-explore loh. Nggak
biasa kan kalau pewaris ya kamu harus warisin ini. Kakak bukan pewaris. Makanya itu. Kakak itu ahli waris. Pewaris itu yang pewaris itu yang mewariskan. Kalau ahli waris itu yang menerima warisan. Nah, kan bisa jadi ahli waris sebenarnya. Dan kadang kan orang tua, kadang kan orang tua harus kan ngarusin anaknya. Kakak enggak, kamu masih boleh explore dan tuh ya udah pengorbanan sih, keren. Hal keren kakak masih boleh nge-explore, masih boleh mencari jati diri soalnya ya memang kakak akuntansi juga proses pencarian jati diri kan. Saya lebih tahu Kak, rasanya tidak mendapatkan apa yang kita pengenin dari sisi passion ya. Iya. Karena Abi pragmatis dulu. Waktu muda itu pragmatis. Yang penting gratis. Kuliah itu yang penting gratis. Batasannya itu. Semurah mungkin, kalau bisa gratis kenapa enggak. Walaupun Abi dulu pengen sekali kuliah di hukum. Abi pengen sekali jadi pengacara dulu. Sampai sekarang sebenarnya. Tapi ya tentu saja nggak sekuat dulu ya. Karena pengacara buat Abi itu adalah orang-orang yang bisa memahami banyak aspek. Pas ketemu lagi dulu bos pertamanya Abi itu sarjana hukum. Bos pertamanya Abi di kantor sarjana hukum. Oh jago banget itu. Kalau menjelaskan sesuatu, namanya Pak Arto Soeharto. Jago banget dia menjelasin hukum pajak. Jadi ya memang anak yang dijelasin akuntansi, maksudnya keuangan negara gitu ya, keuangan perusahaan gitu. Tapi aspek hukumnya yang dia jelasin. Jadi Abi happy banget itu dulu waktu 2002 itu pertama masuk kantor tuh ketemu sama bos yang seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin explore, memang seharusnya seumur kakak itu masih posisinya tuh nge-explore. Sayangnya budayanya kita itu budaya buru-buru. Berbudaya sandwich. Kan sandwich generation istilahnya. Budaya selain sandwich generation. Kakak alhamdulillah nggak sandwich generation dan Abi memang tidak. Abi pengen berhenti di Abi. Maksudnya Abi sandwich generation. 20 tahun Abi sandwich generation. Sampai terakhir tuh 2024 papa meninggal. Stop Abi ya sandwich generation. Berarti bukan 20 tahun, 22 tahun Abi sandwich generation. 2004 soalnya kakak. 2024. Kakek meninggal. Kita itu budaya buru-buru karena memang banyak sekali toh orang yang sandwich generation akhirnya harus buru-buru sukses. Buru-buru kerja karena dipakai untuk menanggung atas dan bawah gitu. Iya. Atas dulu lah minimal. Kakak alhamdulillahnya itu tidak masuk sandwich generation dan Abi memang arahnya Abi dan Umi lah ya. Abi dan Umi itu arahnya memang seperti itu. Tidak untuk sandwich explore itu privilege. Ya. Benernya banget, privilege banget. Bahkan untuk orang kaya pun loh. Ya makanya nggak jauh loh ada. Iya. Keluarga Kita nggak ngomongin keluarga kita. Kita ngomongin keluarga kita tapi nggak jauh. Tidak, bahkan orang kaya pun ada yang harus diarahin ikut orang tuanya maunya seperti banget. Apa. Nah itu kesian sih ya jujur. Soalnya cowok remaja kodratnya ya explore. Iya. Jadi kalau orang tuanya ngebolehin tuh privilege banget. Zaman now sesuatu yang jarang. Bisa kan orang tua terlalu khawatiran, terlalu pengen anaknya ya itulah cepat-cepat sukses, cepat-cepat kerja, takut gagal anaknya. Padahal kalau gagal kenapa menurut kakak? Padahal kalau gagal ya mereka tahu caranya bangkit lagi, malah bagus buat merekanya. Iya. Kalau terlalu diarahin ya mereka takut explore jadinya. Karena sudah ditakut-takutin dulu. Iya sudah takut-takutin dulu. Mereka jadi nggak berani mencoba. Tapi apakah itu juga privilege? Enggak sih. Sekaya apapun kakak gak mau dikurung. Karena konteksnya
explore tadi ya, Ya bukan apalagi konteksnya. buat kakak suka explore. Kalau dalam ini deh, kalau burung tuh walaupun sangkar kagak seluas rumah agak mau. Kamu mending jadi burung bebas liar. Ya walaupun susah makannya. Walaupun susah makannya. Sedangkan kakak tahu di negara Eropa kayak gimana. Walaupun harus makan sekali seminggu. Janganlah. Ya janganlah, harusnya sekali sehari. Ya 2 hari sekali lah. Tapi better gitu daripada Sebenarnya kakak tahu lah ya. daripada disangkarin mewah cuma situ-situ aja sampai kamu mati. Tapi itu memang sih rencananya Abi sama Umi. Kakak explore sampai ketemu. Kalaupun nanti balik lagi ke Aufa, it's no problem. Ya, Nggak nah. balik pun no problem. Nanti baliknya tuh memang my own choice, bukan pilihan orang tua. Bener. Karena emang kakak udah tahu jati diri kakak. Oh kakak emang baiknya gini. Jadi balik ke pertanyaannya Abi dulu. Berarti kakak tidak ada kepikiran untuk nerusin Aufa. Sekarang enggak. Aku masih cari jati diri soalnya. Dan Abi juga nggak mempersiapkan buat kakak sih. To be honest, tidak mempersiapkan Aufa untuk kakak ataupun adik. Tapi kalau kakak mau menerusin, ya it's fine. Tapi tidak, it's for Ya. for kakak gitu atau untuk adik gitu. Adik aja nggak mau. Ya dia juga sekarang masih aneh kan ini ya. Oh. Apa namanya mimpinya? Iya. Mana ada juga apa namanya? Apa? Cita-cita pengen jadi penjaga Indomaret. Cita-citanya Ade tuh jadi penjaga Indomaret. Ya nggak masalah karena Ya, mungkin di mata dia oke lah ya. Di mata dia sudah keren. Masih explore makanya. Abi tuh suka itu loh apa kalimat explore. Apalagi yang kakak temuin selain auditor yang menarik buat kakak. Maksudnya? Ya kan kakak udah explore toh, tertariklah ke dunia auditor gitu. Apa yang menurut kakak menarik lagi selain auditor? Auditor juga jujur tuh belum pasti soalnya. Kakak Tapi kan paling menarik. karena disuruh mengerucut banget ya waktu itu auditor mikirnya. Tapi kan in the long run kakak pengennya financial planner. Kakak mau baca data, kakak mau orang manggil kakak karena mereka gak paham masalah keuangan. Kamu mau jadi top akuntan lah, akuntan. Ya gitulah. Nanti kalau udah kaya baru kakak slow living lagi. Oh ya kalau karena kakak ngomongin kaya, apa batas kaya menurut kakak? Anak kakak mau ngapain aja bisa. Contoh ngomong ngapain aja itu apa? Ya misalnya dia mau apa ya? Dia mau misalnya udah sumuran kakak, dia mau kuliah di Eropa. Kakak bisa biayain dia belajar lah, tapi sisanya dia. Dia tetap mirip sama Abi berarti. ya mirip sama Abi, tapi nggak yang kaya banget. Kakak mau fasilitasi. Kakak mau fasilitasi sampai dia manja, tapi mau fasilitasi sampai dia nggak takut bermimpi. Kan ada anak-anak Apa mimpinya kakak saat ini berarti? saat ini mimpi kakak sederhana sih. Kakak pengen bangun keluarga kayak gitu. Kakak pengen punya anak, mereka gak takut bermimpi. Oke, itu kalau ngomongin keluarga. Kalau ngomongin karir, Secara karir ya paling financial planner top gimana gitu. Gak mesti 1-2 dunia juga sih. Kakak gak mau terlalu tenar. Tapi tapi cukup. nggak ada salahnya kalau tenar. Enggak sih, gak terlalu suka. Nggak cocok sama lifestyle kakak kalau tenar tuh. Iya sih. Karena kalau tenar kita mau ngapa-ngapain susah. Ya nggak cocok sama lifestyle kakak. Tapi ya cukup sukses kok sampai yang panggil kakak bukan perusahaan UMKM tapi sudah level miliaran lah. Triliunan lah nak. UMKM itu miliaran. Triliunan juga. Kalau kalau dalam rupiah lah ya. Bilionernya lah, bukan miliaran ya, bilioner. Ya, dolar ya gitu ya. Bilioner level company. Tapi memang kalau kakak mau arahnya ke situ tidak cukup memang di Indonesia. Harus Eropa. Ya makanya kamu explore sampai luar negeri. S2, S3 gitu. Eropa itu ada loh nak yang
S2 sekaligus S3. Jadi sekolahnya itu S2, tapi bukan, sekolahnya itu S2 sama S3-nya itu berbarengan. Tapi 5 tahun. Kayak siapa ya? Siapa ini yang dia di Eropanya itu langsung S3. Berbarengan sekolahnya. Tapi Abi nggak anu lah itu, nggak tahu persis ya, tapi ada pilihan untuk itu. Karena kalau S3 itu kan sebenarnya udah bukan lagi belajar. Maksudnya kayak belajar rumus, kayak belajar konsep gitu udah bukan lagi. Karena kalau udah levelnya S3 itu udah membuat konsep baru. Makanya ada yang bilangnya itu novelty, kebaruan. Jadi dia udah menyimpulkan sesuatu atas ilmu yang dia sudah dapatin. Makanya nanti S3 itu kerjaannya itu baca jurnalnya orang. Supaya dapat dari jurnal-jurnal itu kakak bisa menyimpulkan hal baru yang belum dibahas di jurnal-jurnal itu. Kalau Abi kan kuliahnya di universitas terbuka ya. Itu minimal 300 baca jurnal. 300 itu banyak Kak, karena Abi saja untuk S2 ini minimal 50 yang jadi rujukan. Untuk latihan setiap Abi kan mata kuliah ya. 50 untuk latihan itu 200 jurnal dibaca. Sebagai membandingkan untuk kita menyimpulkan sesuatu. Nah, itu kalau udah level S2, S3 itu udah begitu. Levelnya udah bukan hanya sekedar belajar konsep gitu ya, tapi menyimpulkan konsep atas konsep yang sudah ada, sehingga kalau S3 wajib untuk ada kebaruannya. Disertasi itu ada wajib ada novelty-nya. Tapi itu tidak dalam waktu dekat ini. Minimal kakak itu kan targetnya kan S1 kerja, S2, S3. Kalau universitas apa yang kakak anu? Udah. Nah itu belum tahu Kak. Iya ya. Karena Abi aja belum anu ya. Kakak benar nol knowledge. Kakak dari dulu gila apa namanya? Gila jurusan bukan gila universitas. Kalaupun di Indo kan kakak sebenarnya waktu itu pikirannya ya di mana aja yang penting akuntansi. Kayaknya gak mau selain akuntansi. Itu aja sih. Iya. Cool. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Tadi udah 2. Sekarang 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu apa pesannya kakak buat orang-orang yang seumuran kakak dalam konteks eksplorasi? Iya, jangan takut, explore aja menurut kakak. Gagal udah kepastian soalnya. Gagal kan artinya kita maju. Pelari pun kadang harus stop biar pace-nya bagus. Kalau dia mau 10 kilo pasti ada istilah interval ya. Iya. Ya itulah, kakak bukan pelari OP juga sih, tapi gitulah intinya. Jangan stop explore, jangan takut gagal untuk seumuran kakak. Kalau buat pesan buat teman-temannya kakak yang di pondok, yang masih musrif sekarang, yang masih di pondok ya. Kakak masih berhubungan ya sama mereka ya? Masih sih. Oh. Emang kalau ke Jogja main gua sama mereka. Ke pondok juga kakak? Masih balik ke pondok? Masih nginep di pondok nggak? Masih dibolehin nggak? Kakak, kalau udah balik saya nggak tahu sih, tapi kakak nginep. Oh, karena kakak juga nggak ada masalah Lagian dengan kakak hubungannya baik sama Ustadz ya, sama Ustadz yang bagus tuh. Tetap baik kakak. Iya, karena kakak kan seperti Abi bilang, kakak nggak boleh kabur, mengundurkan diri. Iya, tapi tidak kabur. Mengundurkan diri juga bukan karena kabur. Kakak ditahu kakak kemana, mengundurkan dirinya kemana, nggak yang main-main. Ya masih baik lah hubungannya sama Ustadz. Lagian kakak bukan anak bermasalah. Kalau buat anak ya spesifik teman pondok, raih masa depan sebelum masa sekarang, itu aja sih. Telat nggak? Fokus masa depan.
dulu baru sebelum masa sekarang. Menurut kakak kalau baru explore di umurnya kakak sekarang telat nggak? Enggak. Justru sekarang puncaknya, panas-panasnya. Menurut kakak emang bener tuh nggak ada kata telat untuk start sesuatu. Kakak pegang teguh sih itu. Kakak usahain jadiin salah satu mindset utama kakak. It's never too late to start something. Kenapa? Kan ada yang ini deh KFC. Iya. KFC tuh Colonel Sanders ya. Colonel Sanders tuh umur berapa baru Iya. percobaan keberapa baru dia Iya. berhasil. Nah itu kakak suka banget ceritanya. Soalnya dia di umur segitu baru coba. 78 ya, 78 79. Sampai sekarang tuh franchise-nya di mana-mana. Di Kendari aja udah berapa ininya? Apa namanya? Outletnya. Itulah emang it's never too late to start something. Yang bikin orang ini hanya paling malu. Malu mereka baru start tuh umur 30. Iya, Malu iya. belajar agama umur 33. Malu baru bisa baca Quran umur 28. Padahal ya emang tiap orang beda. Emang budaya Rasulullah aja baru bisa baca Quran iya, umur 40. umur 40. Itu dia memang umiyah, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Iya. Dia umian, makanya emang culture kita aja nggak agak terlalu toxic, terlalu ngejudge. Dan itu makanya kak bilang gak mau terlalu public. Tahu nggak yang paling nggak suka sama kulturnya kita? Ngeremehin orang belajar. Nah itu. Abi jengkel sekali tuh loh. Misal katakanlah ada orang belajar bahasa Inggris. Terus logatnya medok gitu ya. Kan orang Jawa medok. Nah, orang atau medok. orang kayak Kendari gitu. Abi orang di Kendari terus logatnya nggak British gitu. Diejek. Padahal orang luar saja nggak masalah dengan kemendokan kita. Yang penting dia mengerti apa yang kita omongin. Iya. Itu ya Abi nggak suka sekali tuh kultur begitu. Kayaknya itu aja. Kakak pernah merasa terganggu gak dengan kultur seperti itu? Di Pare kultur seperti itu gimana kak? Ada gak? Buat medok banget. Ada tapi kayak dari positifnya jadi kakak emang nggak terlalu cepat belajar gini sekarang. Kakak sering soalnya yang belajar seumuran kakak di Cina deh. Cina kakak paling muda. Di bahasa Inggris kakak 4 bulan berturut-turut tuh selalu kakak paling muda. Ada sih yang lebih muda tapi mereka biasa nggak sampai IELTS. Oh ya, karena mereka kan jadinya beasiswa ya S2. Ya, paling yang belajar bahasa Inggris ya emang for fun. Ya. Jadi kalau kakak ditanya emang nggak terlalu cepat, ya kakak senyum doang sih. Cuma kan kalau dibalik toxic. Iya. Jadi seolah-olah kakak belum waktunya belajar ini. Iya. Benar. Tapi kalau yang ngeremehin orang yang baru juga Abi tadi bilang tuh. Untungnya nggak ada kalau ngeremehin. Oh. Hanya ya kayak gitulah. Apa sih istilahnya? Toxic positivity. Toxic positivity. Setahu kakak ada istilahnya. Ada memang toxic positivity. Merasa konteksnya itu adalah semua harus ideal. Iya, semua harus ideal. Lalu emang tiap orang jalannya beda-beda, nggak boleh. Kakak makanya kayak simpelnya MBTI. Misal kayak INFP. Tapi kalau kakak kadang introvert ya wes. Emang kakak malas keluar rumah, kakak gak mau kakak INFP doang. Gak mau dikerucutin. Apalagi kakak masih masa explore. Akhirnya kenapa kalau misal introvert sama extrovert menurut Abi nggak ada nggak ada masalah kan? Hanya kan ada itu juga beberapa orang ada yang terlalu mengkerucutin dirinya. Iya, itu mentang-mentang dia INFJ, dia apa-apa harus INFJ. Biasa bukan itu sih, biasa. Nah ini lebih gak jelas lagi yang menurut kakak. Apa namanya? Zodiak. Wah parah itu zodiak. Mereka orang bodoh tuh yang percaya. Sorry to say ya. Ya, aku aja setuju. Sorry to say, mereka orang bodoh sih. Apalagi kalau percaya doang oke lah. Tapi kalau udah mengkerucutin hidupnya karena itu, misalnya kakak baru kenalan sama orang, kakak bilang kakak apalah gitu, atau juga kakak apa sih? Apa sih? Pisces. Gak tau juga sebenarnya. Misal kakak apalah Pisces. Oh kamu Pisces, oh sorry kita gak compatible. Nah itu bullshit banget menurut kakak.
Kalau Abi itu Abi inget Abi itu CEO-nya malahan. Abi itu CEO tikus. Karena kakak ke Cina itu CEO itu yang bakalan Ya, dibandingin CEO. zodiak. Lupa, tahu siapa Kak. Aneh itu memang kalau itu zodiak itu menilai potensi bakat minat dari zodiak. Ada 8 miliar manusia di dunia cuma dibagi 12. Hanya itu yang biasa sih. Bahkan MBTI pun itu Abi menurut Abi terlalu sempit. Karena cuma 16. 16 ya. 16 4 kali 4 kan. Makanya itu gak cocok lah sama Kakak. Itu MBTI apalagi zodiak, aduh. Kalau zodiak itu Abi nggak tuh karena berbasisnya tanggal lahir. Kalau MBTI masih karena masih nanya. Kakak NFT emang relate. Oh, tapi ya itu kakak kalau kadang introvert ya kenapa emang? Yang Abi nggak suka lagi itu orang hanya membagi dirinya itu ke introvert dan extrovert. Aku introvert jadi nggak cocok begini, padahal nggak ada masalah introvert kita mau ngapa-ngapain itu nggak ada masalah. Memang tingkat kecapeannya beda. Ya. Misal Abi itu introvert. Kalau misal kumpul-kumpul di keramaian begini ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau arisan Abi kan males gitu loh, capek gitu. Tapi kan bukan berarti Abi terus menghindari kumpul. Arisan kan. Walaupun Abi nggak suka, tapi Abi selalu ikut arisannya keluarga gitu. Tapi kalau membatasi, aku introvert males apa ya itu aneh menurut Abi. Orang nggak cuma dibagi dua, introvert sama extrovert. Dan Abi yakin itu pasti ada orang di lingkungannya kakak saat ini di Pare yang aku introvert. Ada. Ya kalau di Indo zodiak masih jarang sih menurut kakak. Kalau di Indo belum rame lah. Ya, kalau MBTI itulah. Aku introvert gak cocok gini. Ya emang kenapa kalau kakak yakin mereka sebenarnya pengen coba cuma karena mindsetnya mereka introvert nggak bakal cocok, mereka gak berani coba. Itu namanya mental block. Kalau dalam bahasa ya, dalam bahasa psikologinya itu disebut mental block. Kita sudah keblok sama mental kita sendiri tanpa alasan yang dasar, tanpa alasan yang jelas gitu loh. Maksudnya alasan yang logis. Cuma karena apalagi orang Indonesia suka banget self declare yang self diagnosis. Ya orang Indonesia suka sekali banget self diagnosis. Dari akun nggak jelas mendiagnosis hidupnya. Ya Allah ya Robi. Gitulah. Tapi kenapa kakak nggak percaya begituan? Sejak kapan kakak merasa itu tidak bagus? Ya kakak karena belum, kalau obrolan kayak gini belum, jarang ketemu orang yang pas. Kakak sering ngobrol sama AI sih. Asli ngobrol sama AI, pikiran kakak jadi lebih terbuka. AI-nya apa kak? Gemini. Kakak lebih suka ChatGPT sih jujur. Gemini kak. ChatGPT itu ChatGPT itu membuat kakak itu jadi dipersuasif terus. Ya sih jujur. Gemini lebih parah menurut kakak. Kalau kakak setting nggak tahu. Tapi ya. di setting nanti Abi ajarin deh. Nyetingnya supaya dia lebih flat. Abi juga dulu itu, tapi Abi gak suka dipuji-puji itu. Abi gak suka karena itu meningkatkan egonya Abi dan kemudian merasa Abi benar terus. Nanti kalau udah punya duit baru pindah ke Claude. Nanti lah. Punya Anthropic. Nah itu lebih lebih. Ya, tapi kan mending sama orang sih ngomong kayak gitu. Makanya kalau punya temen kadang kalau nongkrong aja tengah malam pasti ngobrolnya kayak gini. Bukan. Kalau ini kan misalnya masa depan, kakak kadang kayak tentang emotional intelligence di cowok. Kakak suka banget bahas kayak gitu. Apa? Emotional intelligence dalam cowok. Apa itu emotional intelligence dalam cowok? Ya biasa dalam relationship sih karena emang masanya kakak ya. Apa maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya contohnya gimana sih? Yang gimana? Ya kalau dikerucutin tuh ada dua biasa. Simpelnya ada dua lah, kayak kebanyakan cowok tuh istilahnya avoidant. Avoidant. Jadi mereka avoidant itu apa? Yang nggak suka kehilangan jati diri. Mereka kalau misalnya gampangnya kalau curhat terus tiba-tiba mereka kabur soalnya mereka takut terlalu dependen sama mereka, pengen jadi independen.
gak takut dependen ke orang. Makanya disebutnya avoidant. Ya, avoidant. Satunya kebalikannya, kalau lupa istilahnya. Yang dia apa-apa tuh terlalu bergantung sama orang, kebalikannya. Jadi dia gini-gini harus tahu. Suka aja sih bahas kayak gitu. Itu simpelnya lah, ada lebih panjang lah. Nah kalau kakak apa? Lebih ke arah avoidant atau yang tadi kebalikannya? Ya jujur kak belum tahu sih, aku belum pernah pacaran. Tapi kakak kayaknya avoidant enggak deh. Kayaknya enggak ya. Avoidant apa tadi? Yang tidak peduli ya? Bukan tidak peduli sih, tapi mereka nggak mau, mereka terlalu attach ke something. Kalau kakak ya. Tapi kalau attach emangnya kenapa? Ya makanya itu mereka nggak tahu, mereka kayak takut kehilangan diri mereka. Oh, padahal Emang pasangan kan gitu. Konteks pasangan ya. kalau attach ke something itu jadi luas banget loh. Bisa ke pasangan, bisa ke orang tua. Iya, bisa ke benda, bisa Bisa ke makanya. benda, bisa ke tadi ini tuh. dalam konteks pasangan jadinya. Mereka Bisa gak ke tadi itu Sio sama zodiak itu kan ada yang attach banget ke ada orang yang ya itu tadi, bahkan ada orang yang nggak mau begitu dia tadi kita Pisces sama Sagittarius gitu, wah nggak cocok, udah nggak mau nggak mau kenal gitu loh karena nggak cocok. Atau wah ini yang paling sering itu Gemini, cowok Gemini itu memang bermuka dua, astaga. nggak tahu kakak apa. Itu kalau di X tuh, Twitter. Gemini itu yang Juni kan? Hah? Kakak kan Juni. Nggak tahu Abi Setengah tahu ya? Abi tuh nggak hafal. Aku Abi hafal itu nggak? sukanya ngaku Abi itu Virgo. Karena keren apa ya? Enggak, karena tuh Virgo itu kan apa ya? Lambangnya tuh cewek dan cinta gitu loh. Nggak tahu. Pokoknya cewek dan cuma yang imut-imut lah. Abi sukanya itu kalau ngaku-ngaku sebagai orang Virgo saya itu begini-begini ya. Padahal Abi itu lupa. Abi itu apa? Bintangnya apa gitu. Yang inget Abi itu aja, Sio tikus. Kak Juni tengah sih. Kayaknya Kak Gemini deh. Kayaknya lah. Itu red flag itu. cowok red flag itu kalau dalam dunia perituan itu cowok red flag. Ya belum mau pacaran sebelum siap kakak. Kenapa? Ya masih terlalu explore. Ya kalau dari pertemanan kakak juga, temen cewek kakak jujur ngomong kakak terlalu friendly. Dan emang karena kakak emang gak mau settle to something, to just one thing, gak mau. Terlalu friendly. Friendly itu apa artinya? Terlalu Friendly itu soalnya Abi dalam bayangannya Abi friendly itu ya, artinya friendly sebenarnya luwes. temennya semuanya kan. Luwes. Kan kalau di mata cewek tuh, kalau cowok terlalu friendly ya berarti misalnya kakak baik ke dia merasa spesial. Kan biasa gitu cewek gitu. Ternyata dia nggak gitu ke dia doang, tapi ke semua orang. Udah apa salahnya? Ya hanya. Maksudnya kalau memang kita baik gitu loh, maksudnya kalau di sudut pandang kita kan nggak salah. Semua orang di treat sama tapi baik. Nah si ceweknya yang kebaperan, mereka wah, merasa spesial. gimana dong kalau nanti kakak jadi presiden? Iya nggak? Harus baik ke 280 juta orang. Ya cocok justru jadi ya kakak. Iya kan? Kakak friendly. Kalau jadi presiden ya nggak bisa lah. Kita harus baik ke 280 juta. Artinya 140 juta mini, ya kurang lebih 140 juta cewek kan di Indonesia. Tapi yang diupload di YouTube ya. Kamu bilang ya pernah ada orang jujur pernah suka sama kakak, cuma tahu kakak friendly udah stop. Malas. Ya nggak apa-apa. Dari kakak yo gak pernah pengen settle sih, belum pernah. Kalau Abi kalau ngomongin pacaran, karena kakak itu mau explore, Jangan dulu. rugi buat kakak sendiri. Kakak sendiri. Buat kakak sendiri itu rugi. Karena nanti akhirnya attach ke hubungan itu yang belum tentu hubungan itu sehat. Hanya. Jadi buat kakak rugi. Karena walaupun bagaimanapun kalau begitu sudah jadi sebuah hubungan, itu akhirnya kita harus ada pengorbanan untuk hubungan itu loh.
Padahal kakak masih mau explore. Nah, kenapa rugi? Karena yang seharusnya 100% waktunya ya, kita bukan ngomongin itu ya, bukan ngomongin kehappyannya kakak, mungkin happy sama happy ya, tapi waktunya karena kita dibatasi 24 jam, akhirnya yang seharusnya 100% untuk waktunya untuk mikirin explore-nya kakak berkurang untuk hubungan itu. Dan sekali lagi, belum tentu hubungannya sehat. Ya, Belum tentu hubungannya sehat. Mungkin hubungannya sehat, belum tentu orangnya yang sehat. Bukan toxic person lah gitu ya. Mungkin hubungannya biasa-biasa saja, tapi orangnya yang jadi toxic gitu kan. Gara-gara hubungan sehat itu jadinya yang hubungannya biasa sebenarnya seharusnya bisa sehat, gara-gara toxic akhirnya jadi hubungannya nggak sehat. Rugi buat kakak kalau masih mau explore. Apalagi masih mau langsung lanjut kerja S2, S3 aduh. Kecuali nanti ketemunya di tempat kuliah. Karena tujuannya mirip. Kalau sekarang kan tujuannya bisa beda-beda. Nanti kalau di tempat kuliah dengan beasiswa yang sama gitu, di universitas yang sama, tujuannya bisa jadi mirip. jadi. Nah, mungkin tidak sama tapi mirip. Kalau sekarang kan Jelas. bisa dipastikan Beda. Ya kakak aja dalam satu kelas kakak satu-satunya yang Kayak di Cina. Kalau bukan dulu yang di Cina kan satu-satunya kakak malah yang mau kuliah. Sisanya mau kerja. Yang lainnya mau kerja. Itu aja udah langsung udah konteksnya udah beda banget. Gitu. Kalau kita ngomongin spesifik pacaran ya, rugi buat tujuannya kakak yang kakak omongin tadi. Ayo lah, belum Apalagi nanti kalau ketemu sama perempuan yang menilai segala sesuatunya dari zodiak. Nah, itu apalagi itu. Itu sih kakak bilang kak slow burn. Kak suka banget slow burn soalnya nggak bisa tuh cinta pandangan pertama itu look doang. Nggak enemies to lover juga nggak sih? Apa? Akan ada trope tuh Apa? Miss Lover. enemies to lover. And Miss Lover itu gimana? Ya mereka jarang sih kan nonton sebenarnya karena itu sangat gak masuk akal. Lebih cocok rivalry to lover lah. Kayak misalnya mereka sama-sama pesaing juara satu di kelas. Suka sama saingan. Oh. Itu sinetron banget. Ya sinetron. Nah, emang itu trope sinetron sih. Tapi sinetron luar ada istilahnya. Di Indonesia gitu. juga ada kok. Ya ada istilahnya lah itu. Sinetron bahasa kampungnya. Karena ini ya trope itulah. Itu bahkan ada anunya. Bahkan ada apa namanya? Cerita klasiknya Romeo and Juliet. Romeo and Juliet itu kan enemies. Ya, enemies. Romeo dan Julietnya enggak. Tapi mereka itu dalam keluarga yang enemies. Itu apa cakep banget itu jadi sebuah cerita karena itu kan memang dibilang love story nomor 1 dunia. Iya, karena Romeo and Juliet. Ya, Tragisnya dapat, ininya dapat. Dipatahkan loh. Biasanya kan orang happy ending dan dimulai dari hubungan yang happy. Ini kan hubungannya udah berantakan, keluarganya tidak sebagus suka. Terus endingnya tragis. Tragis ya dia. Orang kan suka drama ya. Drama itu kan menyenangkan untuk drama itu menyenangkan memang. Untuk dibaca atau diikuti gitu. Tapi kalau untuk dijalani enggak jelas. Orang sekalian doang. Kalau untuk dijalani kayaknya jarang deh yang enemies lover begitu. Gak tahu sih kakak nonton juga dari drama doang. Apa drama atau apa? Drakor. Drakor mah. Kalau drakor itu premisnya selalu bagus-bagus nak. Karena kalau nggak bagus ya nggak populer lah. Itu yang apa itu? Yang dia dari Korea Utara dan Korea Selatan itu apa yang nomor satunya drakor pernah jadi nomor 1 berbulan-bulan. Dia apa namanya?
tentara dari Korea Utara terus suka sama orang dari Korea Selatan. Lupa lamanya, tapi pernah itu berbulan-bulan jadi drama yang nomor 1. Oke lah. Nah, Sementara bos, itu dulu lah. Kakak mau ngomong apa lagi mengenai orang yang percaya zodiak? Hah? Mengenai orang yang percaya zodiak. Orang seumur kakak yang percaya zodiak menurut kakak harusnya bagaimana? Harusnya dirukiah sih. Simpel. Itu paling simpel menurut kakak. Harusnya dirukiah sih. Karena mereka kalau didebatin pasti ada aja. Dan kakak udah terlalu malas juga buat cari kesimpulan tetapnya. Jadi simpelnya mereka harus dirukiah aja sih. Oke, udah itu aja ya. Dadah.